Hai guys, masih dengan Wisnu di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba merangkum salah satu film unik dengan judul The Parts. Film ini menceritakan tentang suatu budaya di Amerika yang mereka namakan sebagai Hari Penyucian, di mana saat hari itu semua para psikopat keluar membalaskan dendamnya ke musuhnya. Karena hanya di hari itu saja mereka bisa bebas membunuh siapapun tanpa terkena hukuman sama sekali. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jim Sandin, seorang penjual sistem keamanan yang pada hari itu telah memperoleh penjualan tertinggi di perusahaannya. Jim tinggal di sebuah komplek yang begitu mewah dan memiliki keamanan yang begitu ketat. Kemudian di hari itu juga terlihat semua orang di jalan meletakkan sebuah bunga berwarna biru yang berarti mereka mendukung budaya pemerintah tentang hari penyucian itu. Jim juga termasuk orang yang sangat terpandang di komplek itu, karena ia menjual sistem keamanan miliknya ke tetangganya. Ketika sampai di rumah, Jim pun bertemu sang istri bernama Mary, yang tengah sibuk menyiapkan makan malam untuk Jim dan dua orang anaknya bernama Zoe dan Charlie. Kemudian di kamar Zoe, terlihat seorang pria yaitu pacar Zoe sendiri bernama Henry, yang sedang berkecup mesra pokoknya berbucin ria dengan Zoe, yang padahal ayahnya sendiri sangat melarang Zoe untuk dekat dengan Henry. Ketika mendengar suara ayahnya dari luar, Zoe pun buru-buru menyuruh pacarnya untuk pergi dari sana. Di luar rumah, saat Mary menaruh sebuah bunga, ia kedatangan tetangganya bernama Grace, yang memberinya kue buatannya sendiri. Kemudian Grace pun di sini bilang, jika selama ini keluarga Mary selalu menjadi bahan gosip tetangganya, karena menurut mereka dari hasil penjualan sistem keamanan yang dibeli para tetangga, Mary bisa merenovasi rumahnya hingga menjadi seperti sekarang. Mary yang merasa tersinggung karena perkataan itu, memilih untuk masuk ke rumah dan di sini kita bisa lihat sesuatu sedang mengintai Mary. Usut punya usut, ternyata itu adalah sebuah robot bayi buatan Charlie sendiri, yang ia namakan sebagai Timmy. Charlie sendiri adalah seorang anak yang suka menyendiri dan gak suka banyak omong, tapi memiliki empati yang begitu tinggi. Ketika malam harinya, keluarga Jim pun memulai makan malamnya sebelum dimulainya malam penyucian. Di tengah makan malam itu, Jim bertanya ke anak-anaknya tentang perihal bagaimana hari-hari mereka. Dan mereka pun tentunya menceritakan semuanya ke sang ayah, kecuali si Zoe yang tidak cerita tentang Henry yang diam-diam datang ke rumah. Ketika selesai makan, Jim pun mengecek sistem keamanan di rumahnya yang sudah siap dengan kamera pengawas di setiap sudut luar rumah. Tak sampai di sana saja, Jim juga memiliki persediaan senjata dan ketika ia memasukkan sebuah sandi, secara otomatis sebuah besi baja turun menutup semua pintu dan jendela-jendela di rumah itu. Dan inilah sistem keamanan yang selama ini dijual oleh Jim. Saat akan dimulainya malam penyucian, sebuah berita di televisi pun memberitahukan bahwa setiap tindakan kejahatan yang memakai senjata kelas 4 ke bawah diperbolehkan selama 12 jam ke depan. Dan bisa dikatakan selama 12 jam ke depan adalah hari tanpa hukum. Sebuah sirine pun lalu berbunyi yang menandakan malam penyucian telah dimulai. Di sini Charlie pun bertanya apa sebenarnya guna dari penyucian tersebut. Karena menurutnya semua ini adalah tindakan yang salah. Jim pun lalu mengatakan bahwa penyucian ini diperlukan. Karena hanya di malam ini setiap orang bisa mengeluarkan emosi dan dendam terdalam mereka. Sehingga saat selesainya malam ini dipercaya bahwa jiwa mereka telah kembali suci. Setelah percakapan itu, Zoe pun meminta izin kembali ke kamarnya. Dan ketika di kamar ia dikejutkan dengan kedatangan Henry.
yang diam-diam menyelinap masuk sebelum Jim mengaktifkan sistem keamanannya. Keluarga ini pun kemudian sibuk dengan urusannya masing-masing, seperti Mary yang berjoging di tengah malam, Jim yang mengerjakan pekerjaannya, Charlie bermain boneka Timmy dan menelusuri setiap sudut ruangan di rumah itu. Di tengah permantapan Zoe dan Henry, Henry pun mengatakan jika ia ingin berbicara dengan Jim, agar Jim tak melarang Zoe dekat dengan dirinya. Dan menurutnya malam ini adalah malam yang tepat untuk meluruskan semua ini. Ketika Charlie bermain dengan Timmy, ia pun melihat dari CCTV kalau di luar sana ada orang yang sedang berlari seperti dikejar sesuatu. Ia pun langsung bergegas ke ruang kontrol keamanan dan mendengar bahwa pria itu sedang meminta tolong. Namun sayangnya tak ada seorang pun yang memperdulikannya. Charlie yang melihat hal tersebut, kemudian nekat mematikan sistem keamanan agar bisa menyelamatkan pria itu. Sontak, Jim yang mendengar suara dari besi bajanya naik ke atas, ia pun langsung menuju ke ruang kontrol dan mengaktifkan keamanannya. Tepat saat orang itu berhasil masuk ke dalam rumah. Suasana di rumah itu pun terasa menegangkan karena ada orang asing yang masuk. Ditambah lagi Henry yang muncul dan tiba-tiba menembak Jim dari atas. Karena kejadian itu, orang asing yang tadinya masuk pun langsung kabur bersembunyi, yang entah di mana itu yang pasti di dalam rumah Jim. Kemudian Jim pun mengajak Mary dan Charlie menuju ruang kontrol keamanan, lalu menyuruhnya untuk tetap bersembunyi di sana sementara ia mencari Zoe di kamarnya. Zoe. Ketika sampai di kamar Zoe, ia pun melihat Henry yang telah tewas karena terkena tembakan dari Jim. Di sisi lain, Mary yang mendengar suara Zoe, ia pun mengikuti suara itu dan Zoe ketemu. Kemudian di ruang kontrol keamanan, Charlie pun memanggil ibunya untuk melihat sesuatu, di mana sesuatu itu adalah sekelompok orang yang datang lengkap dengan senjatanya. Jim yang turun pun juga melihat orang-orang itu dari celah pintu. Dan salah satu pemimpin mereka kita sebut saja Asep. Di sini ia berkata jika Jim telah menyembunyikan orang asing di rumahnya yang bernama Dwayne. Si Asep ini menyuruh Jim untuk segera mengeluarkannya hidup-hidup karena Dwayne akan dieksekusi oleh Asep dan teman-temannya. Dengan alasan karena Dwayne adalah orang miskin. Kelompok itu pun lalu mematikan aliran listrik di rumah Jim. Namun untungnya masih ada daya cadangan. Dan sekarang Jim pun mau tak mau harus mencari Dwayne karena jika tidak, orang-orang di luar sana akan menerobos masuk dan melukai Jim serta keluarganya. Kemudian mereka bertiga pun sepakat untuk melakukan kerja sama tim, di mana Jim dan Mary keluar mencari Dwayne hanya dengan bermodalkan cahaya dari senter, sementara Charlie mencari Dwayne menggunakan Timmy yang kebetulan bisa melihat dalam gelap. Saat itu, ia melihat Dwayne yang mengendap-endap di dalam ruang keluarga. Ia pun berusaha mendekati Dwayne dan memberinya sebuah kode untuk mengikutinya. Dwayne yang sadar akan hal itu, lalu mengikutinya dan bersembunyi di persembunyian kamar Charlie. Tapi tak lama kemudian, Zoe datang dan berkomunikasi dengan Charlie. Dia bilang akan bersembunyi di tempat persembunyian Charlie, yang padahal di sana sudah ada Dwayne. Sementara itu Jim dipanggil oleh si Asep melalui celah gerbang. Di sini ia marah-marah ke Jim karena Jim sangat lama mencari Dwayne dan menganggap Jim melindungi Dwayne dari mereka. Tapi Jim pun membantahnya dan berkata akan segera mengeluarkannya tapi jangan sakiti keluarganya. Kemudian ia pun berusaha mencari Dwayne dan di saat itulah dia melihat pria tersebut sedang menawan Zoe. Dwayne lalu bilang kalau ia tak ingin menyakiti Zoe karena ia hanya ingin berlindung saja di rumah ini agar tak mati di malam penyucian. Dari belakang Mary pun datang menodongkan senjatanya, lalu Zoe berhasil diselamatkan tapi kepalanya kejedot, sedangkan Dwayne harus terluka terkena tembakan dari Jim. Mereka pun lantas mengikat Dwayne dan ditaruhnya di sebuah kursi untuk mengeluarkannya dari sana. Di sini Dwayne pun memperlihatkan wajah pasrahnya, lalu Charlie juga menasehati ayahnya untuk jangan bertindak seperti ini,
Sehingga dari sana timbullah rasa empati Jim terhadap Dwayne. Dari luar, para kelompok itu pun datang dengan membawa alat berat untuk merobohkan pagar baja milik Jim. Dan mulailah timbul rasa kepanikan di keluarga ini. Mereka bertiga pun lalu berkumpul, dan di sini Jim mengatakan jika ia tak akan mengeluarkan Dwayne sebab ia akan melawan balik kelompok si Asep. Mereka pun mulai mempersiapkan amunisinya, dan sebuah kendaraan berat lalu menarik pagar besi rumah itu sehingga berhasil menjebol sistem keamanannya. Mary pun lalu bersembunyi di lantai atas, Charlie di ruang bawah tanah, Zoe di bawah kolong kasur, sementara Jim berjaga di ruang depan. Orang-orang tadi pun berhasil masuk ke dalam, di mana saat Charlie mengintai di ruang bawah tanah, tiba-tiba Charlie diseret oleh salah satu pria tapi Jim berhasil menyelamatkannya. Kemudian Jim pun lanjut berjaga dan lagi-lagi berhasil membunuh salah satu anggota Asep. Di saat dua sejoli bertopeng laknat ini bermesraan, ia tak sengaja bertemu dengan Jim dan terjadilah sebuah baku hantam yang tentu dimenangkan oleh Jim. Namun dari kegelapan, tiba-tiba si Asep muncul dan menusuk Jim dengan sebuah golok sampai Jim sekarat tak bisa berbuat apa-apa lagi. Di ruang keamanan, Charlie yang melihat CCTV dari sana ia mengetahui jika para tetangganya datang dan membunuh beberapa dari mereka. Bahkan, di saat Mary yang baru saja mau dibunuh, ia pun lantas diselamatkan oleh para tetangganya sendiri. Mary pun kemudian mencari keberadaan Jim dan begitu kaget melihat Jim yang sudah sekarat. Tak lama kemudian si Asep pun datang dan akan membunuh mereka sekeluarga. Tapi dari samping Zoe muncul lalu menembak si Babang Asep. Kemudian datanglah tetangga mereka ke sana. Mary pun tentu mengucapkan terima kasih karena sudah mau membantu. Tapi di sini ternyata kedatangan si tetangga adalah untuk membunuh satu keluarga Sandin. Karena mereka begitu iri melihat Mary dan Jim selalu memamerkan kekayaannya. Mereka pun memisahkan Jim yang sudah terkapar, sedangkan Mary, Charlie, dan Zoe diikat untuk melaksanakan penyucian itu. Mereka pun mulai mengucapkan mantra-mantra, dan di saat yang tepat itulah Dwayne datang menembak salah satu dari mereka lalu menawan Grace. Mary sekeluarga pun berhasil diselamatkan, tapi di sini Mary menyuruh Dwayne untuk tidak membunuh mereka dan membiarkan mereka tetap hidup tapi diam di dalam rumah ini sampai hari penyucian berakhir. Kemudian mereka pun duduk bersama walaupun memiliki tingkat emosi yang begitu memuncak, sampai-sampai karena kesal si Mary menjedotkan hidung Grace ke sebuah meja kaca hingga mimisan. Kemudian sebuah alarm sirene pun berbunyi yang berarti hari penyucian telah berakhir. Dan Mary pun menyuruh tetangganya ini untuk keluar dari sana, begitu juga dengan Dwayne yang melanjutkan kehidupannya sebagai seorang gelandangan. Dan film pun berakhir.